Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, ini yang kedua yaitu mengenai si control plane. Control plane adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menggunakan signaling. Jadi sebelum user plane itu bisa digunakan, control plane harus mengatur signalingnya dulu. Nanti dari si control plane dia menuju ke user plane sebelumnya tadi yang telah kita bahas ya. Nah teman-teman, sebenarnya baik itu control plane dan user plane itu sebenarnya mereka tuh sama fungsinya ya. Jadi control plane tuh sama fungsinya kayak si user plane ya, sama-sama ada physical layer, MAC, RLC, PDCP, terus ada NAS-nya juga, mereka sebenarnya sama. Tapi yang membedakan antara control plane dan user plane adalah kalau di CP atau signaling ini, control plane dia tidak ada header compression. Jadi itu aja perbedaannya teman-teman. Kemudian layer ini sudah kita bahas ya, sudah sangat-sangat kita bahas sebelumnya, bahwa ini yang paling atas ada NAS yang dari UI langsung ke MMI, kemudian di bawahnya ini yang menuju RRC dulu, terus PDCP, RLC, MAC, physical layer itu adalah yang bagian AS. Nah, jadi di sini adalah penjelasan lagi nih tentang si control plane. Sama aja sebenarnya teman-teman ya. Ini menjelaskan tentang layer-layer apa aja di dalamnya, ada NAS gitu-gitu ya, ada AS. Terus selanjutnya adalah gambar yang selanjutnya nih. Jadi di sini ada UI ya, dia megang HP ceritanya menggunakan jaringan 4G. Terus ini ada eNote B-nya. Kemudian pertama-tama dia harus melewati RRC connection dulu. Jadi dari UI ini menggunakan RRC connection menuju ke eNote B, di mana ini prosesnya ini ada beberapa layer ya. Ada 5 layer ya teman-teman ya. Ada physical layer, ada MAC, RLC, PDCP, sama si RRC ini. Jadi ada 5 layer. Kemudian nanti kalau misalnya udah dibangun, baru dia bisa menuju ke NAS. Oke? Jadi ini NAS itu 1 layer aja. Kalau yang ini 5. Kemudian si koneksi antara UI dan IUTRAN itu meliputi apa saja. Jadi dia meliputi ada konfigurasi signaling radio barrier ya, connection. Jadi ada namakan dengan SRB teman-teman. SRB2, ada SRB1. Kalau yang SRB2 itu dinamakan dengan radio barrier ya, signaling radio barrier, dan dia termasuk ke dalam prioritas yang rendah atau low priority. Terus kalau yang SRB yang pertama itu termasuk ke dalam high priority karena dia sudah memasuki radio signaling. Nah, nanti control plane itu akan menghandle apapun kondisi si usernya ya kan, karena kan signaling itu kan untuk mengkoneksikan ya, mengkoneksikan supaya bisa dikasih datanya. Nah, baik itu usernya dalam kondisi idle atau kondisi yang standby. Jadi standby itu adalah kondisi ketika usernya itu tidak sedang menggunakan layanan, kayak HP-nya itu tidak sedang dipakai untuk internet ataupun nelpon. Jadi dia lagi tidur lah, misalnya lagi tidur terus HP-nya dimatiin, didiemin. Nah, itu namanya idle. Terus ada juga kondisi user yang sifatnya yaitu connected. Jadi connected itu dia terhubung dengan layanan 4G. Kayak misalnya dia lagi internetan atau dia lagi telepon. Nah, itu disamakan dengan connected. Jadi ini sedang digunakan atau in use. Nanti baik itu kedua kondisi ini, si control plane itu harus bisa menghandle-nya teman-teman. Ya, jadi dia harus bisa menghandle si radionya itu supaya memastikan bahwa signalingnya itu aman. Nah, apa aja sih yang terjadi ketika RRC itu ke setup di LTE gitu ya, RRC yang tadi nih. Jadi pertama-tama teman-teman dari si UI ke eNote B itu akan melakukan scanning. Habis scanning selesai, masuk ke synchronization. Habis itu dia mengobtain DL parameter, downlink parameter, lalu terbentuklah RRC connection. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk nih si RRC connection, barulah si UI-nya bisa ngobrol ke sana atau menuju ke si core-nya. Karena kan di bagian signaling sudah dibuat ya. Dan ini adalah bagian NAS ya, dari si UI ke core, dan ini adalah bagian AS. Jadi ini adalah penjelasan lagi bahwa SRB1 itu merupakan high ya, terus dia adalah fungsi yang bagian RRC, jadi dari sini ke sini merupakan SRB1. Terus kalau si SRB2 itu merupakan low, dan dia digunakan untuk NAS, berarti ini ya, itu merupakan SRB2.
Pada saat initial attach atau pas bagian RRC ini, ya, itu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, MMI-nya diselected, kemudian UI-nya di authentication, IP address-nya dialokasikan ke UI-nya, terus SGW PGW diselected, terus barrier-nya di-establish ya menggunakan S1U, kemudian S5 atau S8, terus RRC connection-nya terbentuk dan terjadilah initial attach. Oke, jadi gambar ini itu dijelaskan pada tulisan ini. Pokoknya awal-awal terbentuknya si RRC sampai dia bisa mengirim datanya, guys. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai EPS barrier, seperti pada agenda kita yang pertama, nih di sebelah sini, dan juga setelah itu kita akan membahas mengenai radio barrier. Terima kasih, guys.